Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Hadi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum saya mulai materi pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara yaitu jika keluar rumah atau bepergian diharapkan selalu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga adalah tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Nah, berikutnya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai imperialisme negara Jepang, di mana faktor yang menjadi latar belakang Jepang melakukan imperialisme ini adalah keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang. Sedangkan Jepang sendiri merupakan negara industri yang tentunya memerlukan berbagai macam pasokan bahan mentah untuk mendukung keberlangsungan industrinya. Yang kedua adalah yang menjadi faktor Jepang melakukan imperialisme ini adalah adanya embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana Jepang mengatasi hal tersebut? Yaitu dengan cara menguasai sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, Asia Tenggara yang dimaksud di sini juga termasuk wilayah Indonesia yang nanti akan kita bahas pada materi yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia, pendudukan Jepang di Indonesia dan dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya marilah kita bahas secara bersama. Jepang pertama kali datang ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Jepang ini pertama kali mendarat tepatnya yaitu di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, perlu diketahui bahwa dulunya ini Tarakan ini merupakan salah satu pulau yang memiliki sumber daya minyak yang sangat diperlukan oleh Jepang itu sendiri. Nah, kemudian pada bulan Februari tahun 1942 Jepang ini juga sudah mampu menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya yaitu wilayah Pontianak, Jawa, Bali, Palembang, Banjarmasin, Samarinda dan wilayah lainnya. Pendudukan Pulau Sumatera atau tepatnya di Palembang ini menjadi tumpuan bagi Jepang karena dianggap Palembang ini sangat strategis, di mana kalau di Singapura ini akan berdekatan dengan kekuasaan Inggris, sedangkan di wilayah Batavia ini nanti berdekatan dengan kekuasaan Belanda. Nah, sementara di Pulau Jawa, Jepang ini pertama kali mendarat di wilayah Indramayu, wilayah Kragan atau Rembang dan wilayah Surabaya. Dan Batavia yang sebagai pusat pemerintahan Belanda di wilayah Asia Tenggara ini baru bisa ditaklukkan pada bulan Maret tahun 1942 dan tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang ini resmi menguasai Indonesia dengan ditandai sebuah kesepakatan atau perjanjian Kalijati, di mana kalau Belanda ini diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stekenburg dan Terpoten, sementara kalau Jepang ini diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, dengan adanya perjanjian Kalijati yang bertempat di Subang ini artinya Jepang sudah resmi menguasai Indonesia dan pemerintahan Belanda di Indonesia ini resmi berakhir. Nah, berikutnya adalah apa maksud dan tujuan dari Jepang ini untuk menduduki wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Hal ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Jepang ini mengalami sebuah embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu. Dan yang kedua adalah bahwasanya Jepang tadi yaitu minim akan sumber daya alam, sedangkan Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Jadi yang diperlukan Jepang ini adalah sumber daya alam Indonesia yang sangat berlimpah, terutama adalah minyak untuk kepentingan industri dan perang Asia Timur Raya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan dari para tokoh Indonesia mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia ini. Nah, jadi tanggapan para tokoh Indonesia ini tentu saja menuai pro dan kontra, di mana kalau
para tokoh nasional seperti Soekarno, seperti Hatta, dan juga seperti Ki Hajar Dewantara ini menyambut baik akan kedatangan Jepang. Nah, sementara tokoh lainnya seperti Samratulangi, Sutarjo, dan M.H. Tamrin ini lebih bersikap hati-hati mengenai kedatangan Jepang, serta ekspansionisme Jepang di wilayah Indonesia ini. Mengapa mereka bersikap hati-hati? Karena kedatangan Jepang ini mengandung unsur fasisme. Nah, inilah nantinya menjadi pro dan kontra mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, namun secara umum bahwasanya kedatangan Jepang di Indonesia ini disambut baik dengan rasa optimis bahwasanya Jepang ini datang dengan membawa sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang melandasi para tokoh bangsa Indonesia ini menyambut baik serta optimis bahwasanya Jepang ini nanti akan membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi setidaknya ada 6 yang melandasi bahwasanya para tokoh nasional ini sangat optimis bahwasanya Jepang akan membawa kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah berakhirnya masa penjajahan Belanda di Nusantara dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori oleh Jepang ini mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, yang kedua adalah adanya keyakinan bahwasanya Jepang ini datang dengan memperkenalkan bahwa Jepang merupakan saudara tua dari bangsa-bangsa Asia, serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, keyakinan itu bertambah kuat ya, ketika gerakan 3A yang di Indonesia ini dipimpin oleh para tokoh pergerakan nasional yang pada waktu itu dipimpin oleh Mr. Samsudin. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah Jepang ini berjanji jika Jepang ini menang dalam perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya, maka bangsa-bangsa Asia ini akan diberikan kemerdekaan secara bertahap. Nah, selain itu Jepang ini juga berjanji untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Nah, berikutnya yang keempat ini adalah sejak awal kedatangan Jepang ke Indonesia ini sudah dibicarakan mengenai sebuah kemerdekaan. Jadi Jepang ini akan memberikan sebuah kemerdekaan secara bertahap kepada bangsa-bangsa di Asia termasuk bangsa Indonesia. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia ini bersedia untuk bekerja sama dengan Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Berikutnya yang kelima, ini adalah Jepang ini bersikap simpati terhadap pergerakan nasional Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan ketika Jepang ini membebaskan para tawanan atau tokoh pergerakan nasional yang pernah ditangkap oleh Belanda. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keenam, ini adalah Jepang ini menjanjikan kemudahan bagi Indonesia, termasuk dalam hal melakukan ibadah dan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru atau bendera Jepang, serta diperbolehkannya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Namun tanpa disadari oleh bangsa Indonesia bahwasanya sikap Jepang yang pertama kali sikap simpatik ini tidak akan berlangsung lama. Jadi cuma selang beberapa bulan sikap simpatik itu akan berubah menjadi sikap yang keras, bahkan sikap keras itu melebihi dari kejamnya penjajahan Belanda. Itulah awal mula dari kedatangan Jepang ke Indonesia dan tanggapan para tokoh nasional Indonesia. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang ini membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang dikendalikan oleh Rikugun dan Kaigun. Apa itu Rikugun dan Kaigun? Nah, Rikugun ini adalah angkatan darat, sementara Kaigun ini adalah angkatan laut. Nah, ketiga wilayah militer ini tentunya berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga daerah militer yang dimaksud di sini adalah yaitu yang pertama, daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia ini dikendalikan oleh Kaigun. Kedua yaitu daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu yang berpusat di Singapura ini dikendalikan oleh Rikugun. Sementara yang ketiga yaitu daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua ini berada di bawah kendali Kaigun. Selain membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer, Jepang ini juga mengangkat para tokoh nasional
untuk masuk ke dalam pemerintahan Jepang. Nah, siapakah tokoh nasional yang dimaksud ini? Yang pertama ini adalah Hussein Joyodiningrat, yang kedua adalah Sutarjo, yang ketiga ini adalah Raden Mas Suryo, dan yang keempat yaitu Profesor Supomo. Nah, keempatnya inilah yang dimasukkan atau diangkat Jepang untuk masuk ke dalam pemerintahan Jepang. Nah, apa alasan Jepang mengangkat para tokoh nasional ini? Nah, pengangkatan tokoh nasional ini dimaksudkan adalah untuk mengangkat pegawai. Selain itu adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya yaitu dalam sistem pemerintahan. Nah, jadi dalam sistem pemerintahan ini Jepang ini juga memperkenalkan sistem pemerintahan baru. Nah, disebut dengan Tonari Bumi. Nah, Tonari Bumi ini kalau sekarang itu kita kenal dengan yang namanya rukun tetangga atau RT. Jadi kalau pada masa pendudukan Jepang namanya adalah Tonari Bumi, sementara kalau sekarang namanya adalah rukun tetangga. Nah, Tonari Bumi ini dimaksudkan untuk membangun sebuah gerakan pertahanan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Sementara dalam bidang politik, Jepang ini juga membentuk suatu lembaga yang dinamakan dengan Jawa Hokokai, atau kalau diterjemahkan ini artinya adalah Himpunan Pembaktian Jawa. Nah, fungsi dari lembaga Jawa Hokokai ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, baik berupa uang maupun berupa sebuah barang, misalkan adalah beras, ternak, logam, kayu jati, dan benda-benda lainnya. Kemudian Jepang ini juga membagi wilayah Indonesia menjadi 10 karesidenan yang disebut dengan Shu. Setiap karesidenan ini terdiri dari kota praja yang disebut dengan Shi. Kabupaten itu disebut dengan Ken, kawetanan disebut dengan Gun, terus kecamatan itu disebut dengan Son, dan kelurahan itu disebut dengan Ku. Dalam susunan birokrasi pemerintahan, tentunya jabatan-jabatan penting atau jabatan tinggi ini tetap dipegang oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Dan dalam rangka untuk mendapatkan tenaga kerja, Jepang ini juga membentuk sebuah badan yang dinamakan dengan Romu Kyokai. Romu Kyokai ini kalau diterjemahkan artinya panitia pengerah romusa atau tenaga kerja, yang nantinya akan dipekerjakan untuk membangun sebuah jalan raya, membangun sebuah pelabuhan, lapangan udara, dan infrastruktur lainnya. Nah, pada mulanya para pekerja ini termasuk dalam pekerja negeri. Artinya adalah apa? Para pekerja ini diberikan sebuah upah. Namun pada perkembangan selanjutnya para pekerja ini tidak lagi mendapat upah seperti sebelumnya. Berikutnya dalam sistem pertahanan, Jepang ini juga banyak sekali membentuk berbagai macam lembaga atau badan. Di antaranya adalah Keibudan, yaitu barisan pembantu polisi. Ada lagi Seinedan, barisan pemuda. Fujinkai, barisan perempuan. Heiho, barisan cadangan prajurit. Eta, pembela tanah air. Putra, pusat tenaga rakyat. Jawa Hokokai, Jibakutai atau pasukan berani mati. Kempetai, barisan polisi rahasia, dan Gakukotai atau laskar pelajar. Kemudian Jepang ini juga membentuk sebuah barisan pelopor atau dinamakan dengan Susintai, yang pada waktu itu diketuai oleh Insinyur Soekarno yang dibantu oleh Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran atau Atmojo. Nah, maksud dari berbagai macam pembentukan lembaga pertahanan militer ini adalah untuk menyiapkan pasukan atau untuk menyiapkan pasukan yang terdidik dan berlatih dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Ini adalah tujuan Jepang untuk membentuk berbagai macam lembaga tersebut.